Anda harus membayar mahal demi keluarga yang bahagia. Tetapi ingat saudara-saudara, Anda akan membayar lebih mahal lagi apabila keluarga Anda tidak bahagia. Saudara dan saudari, Shalom, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda sekeluarga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, salah satu sakramen di dalam gereja Katolik adalah sakramen perkawinan. Nah, oleh karena itu saya menganggap perlu bahwa masalah perkawinan ini penting untuk kita bicarakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama di dalam video-video yang akan datang. Lalu apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini? Fokus kita adalah pandangan gereja Katolik tentang perkawinan. Nah, di bagian yang pertama ini, di video pertama ini, kita akan membahas tentang apa sih hakikat dari sebuah perkawinan. Tentu saja perkawinan di dalam gereja Katolik. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, mari kita lihat. Perkawinan Katolik adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan yang mengingatkan perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi sesungguhnya perkawinan sebagai perjanjian itu mengingatkan manusia akan perjanjian Allah dengan manusia yang bernuansa cinta kasih. Nah, itu yang pertama. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan secara sadar dan bebas antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bentuk daripada perkawinan itu. Perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah terikat di dalam perjanjian perkawinan. Persekutuan hidup ini menyangkut kesatuan hati dan perasaan, kesatuan tempat tinggal, kesatuan ekonomi dan keuangan, dan kesatuan badan. Kesatuan antara hati dan perasaan maksudnya menyatu perasaan dan hati mereka. Adalah tidak mungkin bagi sebuah perkawinan apabila hati dan perasaan sudah tidak menyatu lagi. Maka apabila itu terjadi berarti bisa dipertanyakan seperti apa sebuah perkawinan tersebut. Kemudian kesatuan ekonomi dan keuangan. Nah, ini penting untuk disadari bagi suami istri. Kadang-kadang ada di antara suami istri yang tidak saling mengetahui ekonomi dan keuangan masing-masing. Gaji sang suami tidak diketahui oleh istri. Penghasilan si istri juga tidak diketahui oleh sang suami. Sebuah perkawinan Katolik semestinya mempunyai kesatuan ekonomi dan keuangan. Nah, hanya saja di dalam kesatuan ekonomi dan keuangan tersebut kadang-kadang memang ditentukan siapakah di antara mereka yang akan jadi bendahara. Ada keluarga yang istrinya yang bendahara, tetapi ada juga keluarga yang suaminya bendahara. Tentang yang mana yang akan memegang keuangan, mana yang akan mengelola keuangan, mana yang akan menyimpan keuangan. Nah, ini tentu saja atas persetujuan kedua belah pihak di dalam keluarga itu. Soal apakah laki-laki atau perempuan yang jadi bendahara, saya pikir itu bukan hal yang esensial. Yang paling pokok adalah mereka saling mengetahui keuangan masing-masing, di mana dikumpulkan, disatukankah atau ditempatkan di tempat yang sama. Itu adalah hal-hal yang paling mendasar. Lalu kemudian ada yang terakhir adalah kesatuan badan. Nah, apa yang kita maksud dengan kesatuan badan? Bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kebutuhan yang namanya kebutuhan seksual. Maka di dalam sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah secara resmi, maka itu diizinkan atau sah apabila mereka menyatu secara badan. Yang dalam hal ini apa yang kita sebut sebagai hubungan seksual antara suami dan istri. Kemudian poin yang berikut, subjek perkawinan, pelaku perkawinan. Yang pertama, seorang pria dan wanita yang sungguh-sungguh
Artinya pria dan wanita yang normal, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, tentu saja jangan salah paham tentang normal secara fisik. Normal secara fisik yang kita maksudkan di sini bukan berarti harus lengkap tangannya dan kakinya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan normal secara fisik adalah secara fisik dia dapat melakukan tugas dan kewajiban sebagai istri kalau dia istri, sebagai suami kalau dia suami. Maksudnya, apabila dia sebagai perempuan, berarti dia punya kelengkapan fisik yang dapat melakukan hubungan seksual di antara keduanya. Dia normal sebagai laki-laki, artinya dia diperlengkapi dengan organ tubuh untuk dapat melakukan hubungan seksual. Jadi yang kita maksudkan bukan seperti cacat, misalnya buta kah, atau tidak ada tangannya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi lebih dalam hal kebutuhan relasi antara laki-laki dan perempuan itu menuntut fisik yang normal. Lalu yang kedua tentu saja harus normal secara psikis. Tidak ada orang yang akan menikah dengan laki-laki atau perempuan yang tidak normal secara kejiwaan. Nah, oleh karena itu, Gereja Katolik menolak, saya ulang, Gereja Katolik menolak mengakui perkawinan di antara sesama jenis. Termasuk juga apabila salah satunya melakukan pergantian jenis kelamin. Nah, saudara-saudara, adalah patut diakui bahwa ya, kalau saya dilahirkan sebagai laki-laki ya, bersyukurlah sebagai laki-laki. Kalau kita dilahirkan sebagai perempuan, bersyukurlah sebagai perempuan. Kenapa harus mengganti jenis kelamin kita apabila memang itu sudah dikodratkan bagi kita? Gereja Katolik tidak akan pernah mengizinkan atau menerima perkawinan sesama jenis, entah itu perkawinan antara laki-laki dan antara perempuan dengan perempuan. Bagi Gereja Katolik, apabila terjadi hal ini, maka itu tidak layak untuk disebut sebagai sebuah perkawinan. Kemudian, poin yang berikut adalah dasar dari sebuah perkawinan. Dasar sebuah perkawinan menurut pandangan Katolik adalah cinta kasih yang tampak di dalam persetujuan yang bebas dari kedua calon mempelai. Tampak di dalam persetujuan yang bebas artinya tidak ada paksaan di antara satu dengan yang lain. Secara yuridis, persetujuan bebas itu menjadi prasyarat dari sebuah perjanjian perkawinan yang sah. Jadi menurut hukum, dilihat dari sisi yuridis, apabila ada paksaan di antara salah satunya, maka perkawinan tersebut secara yuridis tidak dapat dilanjutkan atau dengan kata lain, mesti dibatalkan. Nah, itulah dasar dari perkawinan. Jadi, persetujuan yang bebas dan dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian, hakikat perkawinan berikutnya adalah tujuan dari sebuah perkawinan. Nah, untuk hal ini, tujuan perkawinan ini masih akan kita bahas pada video berikutnya. Setelah video ini, kita akan membahas lebih panjang lebar tentang tujuan dari sebuah perkawinan. Tetapi pada kesempatan ini, saya berikan secara ringkas. Tujuan daripada sebuah perkawinan adalah tentu saja untuk memperoleh kebahagiaan suami dan istri. Dan atas dasar ini jugalah maka banyak keluarga-keluarga yang mengalami pisah tempat tidur. Ketika kebahagiaan itu tidak bisa lagi diraih secara bersama-sama, atau kebahagiaan itu hanya dialami oleh satu pihak, maka pihak yang lain akan merasa terabaikan. Nah, tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan atau untuk menemukan kebahagiaan secara bersama-sama antara suami dan istri. Termasuk juga kebahagiaan anak-anak apabila sudah mempunyai anak-anak. Dalam pandangan Gereja Katolik, hakikat perkawinan dipahami secara lebih mendalam. Yaitulah yang kita sebut sebagai sakramen perkawinan. Sakramen di dalam pandangan Gereja Katolik adalah sarana kehadiran Allah. Sarana kehadiran di mana Yesus sendiri yang berperan aktif di dalamnya.
Yesus sendiri yang mengambil inisiatif untuk hadir di dalam sebuah sakramen. Dan untuk itulah sebuah sakramen perkawinan di dalam gereja Katolik itu merupakan ikatan cinta yang mesra antara suami dan istri yang diadakan sendiri oleh Sang Pencipta yang saya sebutkan tadi. Yesus sendiri yang turut campur di dalamnya dan melindungi perkawinan tersebut dengan hukum-hukum Allah sendiri yang menampakkan cinta kasih kepada umatnya. Nah, saudara-saudara, di bagian akhir dari video singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah ungkapan bagi Anda, yang saya berharap bahwa ini akan menjadi permenungan bagi Anda di dalam kehidupan Anda. Baik itu bagi Anda yang sudah bersuami beristri maupun bagi Anda yang sedang menyiapkan persiapan perkawinan Anda. Anda harus membayar mahal demi keluarga yang bahagia. Tetapi ingat saudara-saudara, Anda akan membayar lebih mahal lagi apabila keluarga Anda tidak bahagia. Demikian video singkat ini. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang ingin Anda diskusikan, silakan ditulis di kolom komentar dan saya siap berdiskusi dengan Anda. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.